Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa kembali bersama saya Dimpulung Banturuan dari SMPN 10 Depok. Kali ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Video ini saya persembahkan sebagai wujud kecintaan saya pada konsep profil pelajar Pancasila setelah saya mengikuti BIMTEK implementasi kurikulum sekolah penggerak dan sebagai instruktur nasional sekolah penggerak pada tahun 2020 angkatan pertama dan angkatan kedua. Adapun muatan dan isi video ini saya ambil dari SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP nomor 009 tahun 2022 tentang dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bisa mengunduh SK ini di laman litbang.kemendikbud.go.id. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk memahami apa itu profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka dan bagaimana penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing. Bapak Ibu guru hebat, untuk memahami kurikulum Merdeka secara utuh, kita harus terlebih dahulu memahami konsep profil pelajar Pancasila. Pemahaman ini menjadi modal awal bagi kita untuk merancang pembelajaran. Karakter-karakter mana saja yang akan kita munculkan dalam modul ajar atau kita terapkan nantinya di kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, kita dapat melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan melakukan sistem penilaian yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Sekali lagi, nafas atau nyawanya kurikulum Merdeka itu ada pada konsep profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, sejak tahun 2020, khususnya pada satuan pendidikan yang mendapat program sekolah penggerak, mulai memperkenalkan profil pelajar Pancasila. Tentunya hal ini masih terasa asing, meskipun istilah Pancasila sudah sering kita dengar. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa kita, ya secara otomatis kita sebagai warga negara haruslah mengamalkan nilai-nilai atau karakter yang ada pada setiap sila Pancasila, yaitu karakter religius, sosial, mandiri, patriotisme, kebersamaan, demokratis, dan keadilan sosial. Dalam konteks sistem pendidikan kita, kualitas pelajar yang seperti apa sih yang kita inginkan? Atau dengan kata lain, pelajar dengan profil seperti apakah yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan kita? Sesuai dengan tujuan pendidikan kita, profil peserta didik yang diharapkan adalah pelajar dengan profil pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa saja profil pelajar Pancasila yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Berdasarkan SKB-SKP nomor 009 tahun 2022, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan yang terakhir, 6. Kreatif. Nah, ke-6 dimensi ini akan kita bahas secara mendetail. Namun sebelum kita membahas 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ada sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Seberapa pentingkah atau apa urgensinya profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka? Bapak Ibu guru hebat, di dalam salinan lampiran SKB-SKP nomor 009 tahun 2022 disebutkan bahwa urgensi atau peran pentingnya profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Artinya, profil pelajar adalah wujud atau hasil yang dapat kita lihat dari tujuan pendidikan nasional atau kita rasakan. Yang kedua, profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama, sekali lagi, sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Jadi jelas ya Bapak Ibu, menjadi referensi utama
dan menjadi acuan untuk semua kebijakan. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila harus dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan karena perannya yang penting. Jadi jelas ya Bapak Ibu, kita sebagai guru menjadi keharusan untuk memahami profil pelajar Pancasila. 4. Profil pelajar Pancasila ini perlu sederhana dan mudah diingat dan dijalankan baik oleh pendidik maupun oleh pelajar agar dapat dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. 6 dimensi profil pelajar Pancasila disusun sedemikian rupa sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Yang kelima, ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Setiap dimensi satu sama lain saling terikat dan kita terapkan secara bersama-sama, tidak parsial. Yang ke-6, Bapak Ibu, pendidik perlu mengembangkan ke-6 dimensi tersebut secara menyeluruh sejak pendidikan anak usia dini. Jadi jelas ya Bapak Ibu, kita harus betul-betul memahami apa itu profil pelajar Pancasila sehingga kita dapat mengembangkan dan menerapkan di dalam kelas-kelas ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik, sekarang Bapak Ibu kita akan membahas dimensi, elemen, dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Artinya, pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Dimensi ini terdiri dari 5 elemen kata kunci dan 10 sub-elemen sebagai berikut. Elemen yang pertama, akhlak beragama, terdiri dari 3 sub-elemen. Yang pertama, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemahaman agama atau kepercayaan. Yang ketiga, pelaksanaan ritual ibadah. Yang kedua, elemen akhlak pribadi, terdiri dari 2 sub-elemen, integritas dan merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Yang ketiga, elemen akhlak kepada manusia, terdiri dari 2 sub-elemen. Yang pertama, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Yang kedua, berempati kepada orang lain. Yang keempat, elemen akhlak kepada alam, terdiri dari 2 sub-elemen, yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. Yang kelima, elemen akhlak bernegara, terdiri dari 1 sub-elemen, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Artinya, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Dimensi ini terdiri dari 4 elemen dan 11 sub-elemen. Yang pertama, elemen mengenal dan menghargai budaya, terdiri dari 3 sub-elemen. Yang pertama, mendalami budaya dari identitas budaya. Yang kedua, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keberagaman budaya. Elemen yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya, terdiri dari 2 sub-elemen. Yang pertama, berkomunikasi antar budaya dan mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Ya, elemen yang ketiga Bapak Ibu, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, terdiri dari 3 sub-elemen. Yang pertama, refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Yang kedua, menghilangkan stereotip dan prasangka. Yang ketiga, menyelaraskan perbedaan budaya. Elemen yang keempat, berkeadilan sosial. Ini terdiri dari 3 sub-elemen Bapak Ibu. Yang pertama, aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil dan berkelanjutan.
Yang kedua, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Dan yang ketiga, memahami peran individu dalam demokrasi. Dimensi yang ketiga Bapak Ibu, dimensi gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Dimensi ini terdiri dari 3 elemen dan 6 sub-elemen. Elemen yang pertama, kolaborasi, terdiri dari 4 sub-elemen, yaitu kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, 3 saling ketergantungan positif, dan yang terakhir berkoordinasi sosial. Elemen yang kedua, kepedulian. Ini terdiri dari 2 sub-elemen Bapak Ibu. Yang pertama, tanggap terhadap lingkungan sosial. Yang kedua, persepsi sosial. Yang ketiga, berbagi. Pada elemen berbagi tidak memiliki sub-elemen Bapak Ibu, tapi langsung kepada capaian perkembangan. Yang dimensi yang keempat Bapak Ibu, dimensi mandiri, yaitu pelajar Indonesia yang merupakan pelajar mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dimensi ini terdiri dari 2 elemen kunci dan 7 sub-elemen. Elemen yang pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Ini terdiri dari 2 sub-elemen Bapak Ibu. Yang pertama, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Yang kedua, mengembangkan refleksi diri. Yang kedua, elemen yang kedua Bapak Ibu, regulasi diri. Ini terdiri dari 5 sub-elemen. Yang pertama, regulasi emosi. Yang kedua, penetapan tujuan belajar, prestasi dan pengembangan diri, serta rencana strategis untuk mencapainya. Yang ketiga, menunjukkan inisiatif dan bekerja sama secara mandiri. Yang keempat, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Yang kelima Bapak Ibu, percaya diri, tangguh dan adaptif. Dimensi yang kelima Bapak Ibu, bernalar kritis, yaitu pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Dimensi ini terdiri dari 3 elemen kata kunci serta 4 sub-elemen sebagai berikut. Elemen yang pertama, memperoleh dan memproses informasi atau gagasan. Ini terdiri dari 2 sub-elemen Bapak Ibu. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Yang kedua, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Elemen yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ini terdiri dari 1 sub-elemen, yaitu menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Elemen yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Ini hanya terdiri dari 1 sub-elemen, yaitu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dimensi yang terakhir Bapak Ibu, bernalar kritis, yaitu pelajar yang kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Dimensi ini terdiri dari 3 elemen kata kunci dan tidak ada sub-elemennya. Jadi langsung saja nanti ke capaian pengembangan. Bisa Bapak Ibu baca di salinan SK-nya ya Bapak Ibu. Elemen yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal atau asli. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang ketiga, memiliki keleluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi jelas ya Bapak Ibu, ya guru hebat, kalau kita cermati dari ke-6 dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kompetensi kognitif saja, tetapi menyangkut sikap, perilaku sesuai dengan identitas atau jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga global atau dunia. Atau dengan kata lain, hasil yang diinginkan dari sistem pendidikan nasional kita adalah terciptanya pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan dari kalimat tersebut Bapak Ibu. Yang pertama, belajar sepanjang hayat. Artinya, sistem pendidikan kita harus mampu menghasilkan pelajar yang memiliki karakter belajar sepanjang hayat. Karena belajar itu tidak hanya ketika mereka di kelas-kelas atau ketika mereka masih di sekolah atau di kuliah, tapi mereka setelah lulus pun harus tetap belajar, tetap memperbaharui kompetensi pengetahuannya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, pelajar yang kompeten. Artinya siswa kita memiliki kompetensi yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Karena kita tahu bersama Bapak Ibu, perubahan zaman akan semakin canggih dan modern. Pendidikan atau sekolah harus mempersiapkan peserta didiknya yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Ini tugas kita ya Bapak Ibu. Yang ketiga, pelajar yang berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu pelajar yang memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, mandiri, kreatif, kritis, dan mampu berkolaborasi atau bergotong royong dengan siswa lain ketika mereka masih di sekolah atau dengan masyarakat lain ketika mereka sudah berada di lingkungan masyarakat. Lalu pertanyaan sekarang Bapak Ibu, bagaimana penerapan profil Pancasila ini dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah? Bapak Ibu guru hebat, karakter profil Pancasila ini dapat kita terapkan di setiap kegiatan atau aktivitas kita bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, dalam kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan proses mengajar yang kita lakukan bersama seperti biasa Bapak Ibu, sesuai dengan program kurikulum. Yang kedua, dalam kegiatan kokurikuler, yaitu kegiatan yang dilaksanakan melalui penugasan terstruktur atau kegiatan yang berbasis proyek yang kita lakukan secara kolaborasi antara beberapa mata pelajaran. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa dapat melatih dirinya secara kreatif, kritis, dan mampu bekerja dengan bergotong royong, mampu menghargai perbedaan yang ada di lapangan. Yang ketiga, dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, palang merah, olahraga maupun kesenian atau yang lainnya diharuskan menciptakan penerapan profil pelajar Pancasila. Yang keempat Bapak Ibu, dalam kegiatan proyek penguatan profil Pancasila, yaitu kegiatan yang dilakukan secara berkolaborasi antara semua guru. Kita tahu bersama Bapak Ibu, dalam struktur kurikulum Merdeka disebutkan bahwa setiap mata pelajaran harus mengalokasikan 1 jam mata pelajaran untuk melakukan kegiatan proyek profil Pancasila. Untuk jenjang SMP, kita wajib memilih 3 tema dari tema yang disediakan. Nantinya, hasil penilaian dari proyek ini dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut raport proyek. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas bersama tentang proyek penguatan profil Pancasila, mulai dari pemilihan tema, judul proyek, modul proyek, pemilihan elemen, sub-elemen, sampai terbentuknya raport proyek. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Yang kelima, dalam budaya sekolah, artinya iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah menyatu dengan profil pelajar Pancasila. Semua warga sekolah wajib bersatu dalam menerapkan karakter profil pelajar Pancasila. Apa indikator keberhasilan profil pelajar Pancasila yang bisa kita lihat di hari yang akan datang? Ini harapan dan impian kita Bapak Ibu. Jika profil ini sudah melekat dalam diri peserta didik, berarti ke depan dalam keseharian kita akan melihat dan menyaksikan pelajar-pelajar yang taat dan rajin beribadah atau menjalankan aturan agamanya. Lalu pelajar yang saling menghargai perbedaan karena sudah berkarakter berkebinekaan global. Yang ketiga, tentu tidak ada lagi siswa yang tawuran, karena pelajar sudah terbiasa dan bisa menghargai perbedaan, baik pendapat, suku, agama. Dan mungkin yang keempat, pelajar yang suka bergotong royong di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat.
pelajar yang kreatif dan mampu menghasilkan produk-produk teknologi kekinian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan pelajar yang menghargai budaya bangsa, pelajar yang mampu melindungi diri dari informasi yang menyesatkan karena sudah mampu berpikir kritis, pelajar yang mandiri karena sudah mampu menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, percaya diri, tangguh dan adaptif, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat, tingkat keberhasilan penerapan profil ini salah satunya ada di tangan kita Bapak Ibu, karena posisi kita ada di garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Kita sebagai guru memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, bukan sekedar meningkatkan motivasi dan potensi didik, tetapi pembentukan karakter peserta didik dengan profil Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, mari bergerak bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga terbentuklah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Selamat berkarya demi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, merdeka!